Muhammad Reza Andrian, siswa kelas 6. Saya ingin menyampaikan pendapat tentang budaya positif dengan membuat kesepakatan di kelas 6. Saya sangat senang bisa ikut serta memberikan ide bersama teman-teman di kelas 6 yang lain sebagai keyakinan kami dalam mewujudkan kelas impian kami. Sekarang kami dapat belajar dengan suasana yang lebih seru, nyaman, dan menyenangkan. Terima kasih Bu Nita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mengawali acara pada hari ini, marilah sama-sama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kehadiran rekan-rekan Dewan Guru pada hari ini dalam acara sesi berbagi dengan tema Pengembasan Budaya Positif dalam Sesi Berbagi. Adapun rangkaian acara kita pada hari ini adalah pembukaan oleh saya sendiri Lucy, penyampaian materi oleh Ibu Yunitawati SPD terkait budaya positif, refleksi oleh Ibu pemateri yakni Ibu Yunitawati, dan penutup. Baik, kita masuki pada acara inti yaitu penyampaian materi oleh Ibu Yunitawati SPD. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada rekan guru semua, teman-teman SD Negeri 11 Lok Sukun yang telah menyempatkan waktunya pada hari ini. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang telah memfasilitasi saya dan mendukung saya dalam pendidikan guru penggerak. Juga terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan dari teman-teman semua. Di sini saya akan berbagi tentang materi yang saya dapatkan di pendidikan guru penggerak tentang budaya positif di sekolah yang nantinya akan kita terapkan, di mana budaya positif ini merupakan modul 1.4 untuk memenuhi tugas aksi nyata saya. Ini sebelumnya perkenalkan, ada fasilitator saya, Bapak Haryanto SPD MPD. Beliau yang selalu membimbing kami para CGP untuk Aceh Utara. Bapak Haryanto SPD MPD ini, beliau adalah fasilitator kami. Kemudian ada Ibu Tablik Diniati SPD MPD. Beliau yang membimbing kami juga sebagai pengajar praktik di pendidikan guru penggerak ini. Bapak Ibu, jadi filosofi Ki Hajar Dewantara ini tentang tujuan pendidikan itu adalah menuntun seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Jadi di sini tugas kita guru adalah sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara itu adalah menuntun bukan menuntut ya. Jadi kalau selama ini kita menuntut itu mungkin masih kita berada di posisi yang kurang tepat. Mulai saat ini kita akan merubah sikap kita dalam mendidik anak kita dengan menuntun. Jadi tidak lagi menuntut. Kalau memang ada di posisi itu, kita bisa merubahnya mulai dari saat ini, bahwa tujuan pendidikan kita yang sebenarnya adalah menuntun seluruh kekuatan kodrat yang ada pada anak agar mereka mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota di dalam masyarakat. Jadi hendaknya pendidikan ini adalah sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi pendidikan itu tidak boleh statis, tetapi harus dinamis dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Di mana tugas kita di sini adalah menuntun agar anak-anak ini tidak tergilas oleh zamannya, ya, karena pendidikan tersebut dengan mengimbanginya dengan hal-hal yang positif, seperti itu, ya. Kemudian terkait dengan budaya positif itu adalah ekosistem positif. Apa itu ekosistem positif? Kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuhan. Jadi Bapak Ki Hajar Dewantara itu
mengibaratkan bahwasanya perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan ini hakikatnya sebagai seorang petani. Jadi guru itu sebagai petani, kemudian murid itu diibaratkan sebagai padi, dan ekosistem atau tempat tumbuhnya padi itu kalau Bapak Ki Hajar Dewantara mengibaratkan bahwa tempat tumbuhnya padi itulah sekolah. Ya. Jadi bagaimana kita menciptakan ekosistem yang positif itu kita ambil contoh perbandingannya dengan hidup tumbuh-tumbuhan. Seorang petani dalam hakikatnya sama kewajibannya sebagai orang pendidik yang menanam padi, misalnya dapat menuntun tumbuhnya padi. Seorang guru ini hanya dapat memperbaiki kondisi tanah, misalnya memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan lain sebagainya untuk membasmi ulat-ulat dan jamur agar tidak mengganggu tanaman padi, sehingga hasil tumbuhan padi yang diharapkan itu menjadi tumbuhan yang bermutu. Ya, begitu juga harapannya dibaratkan kita di sekolah itu murid kita itu adalah padi. Kita sebagai petani selaku guru, tugas kita adalah merawat padi tersebut agar tumbuh sebagai padi atau tumbuhan yang bermutu dengan menciptakan ekosistem yang baik, lingkungan sekolah yang baik. Kemudian budaya positif. Untuk menciptakan ekosistem ini kan tentunya harus diikuti dengan budaya positif. Kita pahami dulu apa sih itu budaya positif. Seperti itu. Ya, budaya positif adalah keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama yang akan dilakukan secara terus-menerus sehingga menjadi suatu pembiasaan. Nah, budaya positif itu adalah keyakinan dan nilai yang disepakati menjadi kebiasaan bersama. Seperti di sekolah kita yang kita sudah berjalan, memang di sekolah kita kebiasaan-kebiasaan yang baik, di mana pembiasaan-pembiasaan itu tentunya kan kita sepakati bersama-sama, kita rembuk bersama-sama, kemudian dilakukan secara terus-menerus berulang-ulang sehingga menjadi suatu pembiasaan. Ketika pembiasaan itu terjadi di sekolah, mudah-mudahan dengan adanya pembiasaan-pembiasaan yang baik itu menciptakan kondisi di sekolah kita yang aman dan nyaman sehingga tertanam di jiwa anak kita. Nah, baik Bapak Ibu semua, pada modul budaya positif ini ada konsep kunci dalam modul budaya positif. Di sini saya ingin sampaikan kepada Bapak Ibu bahwa konsep kunci dalam modul budaya positif itu ada perubahan paradigma, kemudian disiplin positif, kemudian motivasi perilaku manusia, kemudian ada juga keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar dan posisi kontrol, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, beberapa konsep inilah yang akan kita tanamkan untuk menciptakan budaya positif. Nah, setelah ini nanti kita akan kupas satu persatu ya, apa itu perubahan paradigma, dan yang terakhir apa itu segitiga restitusi. Semuanya nanti akan kita bahas. Nah, di sini perubahan paradigma, ada kegiatan kepalan tangan. Nah, ini saya minta teman-teman guru semua, apa sih ini kegiatan kepalan tangan ini, apa nih maksudnya? Boleh dicoba ya, boleh dicoba mengepalkan semua tangannya ke atas, ya, kepalkan semua tangannya. Nah, kepalkan dan genggam yang kuat. Nah, kita coba ya. Nah, apa kegiatan kepalan tangan ini? Ini misalnya kita boleh mencoba dengan menggenggam sesuatu barang yang berharga di tangan kita, ya. Kemudian kita genggam dengan sekuat tenaga, ya. Genggamlah dengan sekuat tenaga. Kemudian bayangkan atau anggaplah dalam genggaman Bapak, Ibu guru semua, teman-teman semua, ini adalah sesuatu yang berharga yang ada dalam tangan kita. Genggam dengan sekuat-kuatnya. Kemudian jika ada teman di samping atau orang lain yang ingin membukanya, itu bagaimana? Kira-kira jika yang dalam genggaman kita ini adalah sesuatu yang berharga, bayangkan ini adalah permata atau berlian atau emas atau sesuatu kunci mobil, boleh jadi kunci rumah segala macam, pokoknya benda tersebut sangat berharga bagi kita, ya.
ketika benda tersebut di tangan kita, dalam genggaman kita, ya, kita genggam sekuat-kuatnya, kemudian ada orang lain yang ingin mencoba membukanya. Sementara di dalam genggaman kita ada sesuatu yang berharga tadi. Apakah yang terjadi? Kira-kira tetap pertahankan, bagus sekali. Ya, harus kita pertahankan. Kalau misalnya dalam genggaman kita ini sesuatu yang tidak berharga, mungkin kita akan dengan mudah melepaskan genggaman kita. Ya, walaupun misalnya digoda dengan godaan, rayuan, segala macam, kalau kita menganggap dalam genggaman kita ini bukan sesuatu yang berharga, lepaskan saja, tidak berharga. Nah, kalau kita menyadari dan mengetahui dalam genggaman kita ini adalah berharga, walaupun godaan, rayuan, segala macam, pasti kita tidak akan melepaskan, kita akan pertahankan itu. Ya, seperti itulah Bapak Ibu, kita anggap murid kita, siswa kita begitu berharga bagi kita, maka kita harus mempertahankan mereka, maka kita harus betul-betul menuntun mereka, kita harus betul-betul menempatkan mereka di posisi yang betul-betul mulia. Seperti itu ya. Nah, kita kembali untuk membangun budaya yang positif. Di sekolah ini kan tentu saja sekolah harus menyediakan lingkungan yang positif, aman, nyaman, agar murid-murid mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang adalah bentuk disiplin yang kita jalankan selama ini di sekolah kita. Nah, pembahasan disiplin kali ini akan kita tinjau bersama nantinya tentang teori yang dikemukakan oleh Dean Goosen. Nah, sebelum kita gali lebih lanjut tentang teori disiplin restitusi dari Dean Goosen, mari kita menyamakan model berpikir kita terlebih dahulu tentang apa itu disiplin. Ya, selama ini kita mendengar kata-kata disiplin itu lazimnya disiplin ini dikaitkan dengan kontrol, ya, kontrol guru dalam menghadapi murid. Ya, selama ini kan kita untuk mengontrol murid kita kan kita selalu meningkatkan disiplin pada anak murid kita. Sebelum kita kaji lebih lanjut, menurut teori tadi, apa sih disiplin itu? Tadi disiplin itu kan cara kita guru dalam mengontrol murid. Nah, di sini sebelum kita masuk ke apa itu disiplin, kita kaji dulu perubahan paradigma teori kontrol kita sebagai guru ini, cara pandang kita. Ya, di sini ada ilusi guru mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Kemudian ilusi bahwa sebuah penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Dan yang terakhir ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, dari sekian ilusi ini akan kita bahas satu persatu bagaimana ilusi kontrol itu menyangkut dengan teori kontrol, di mana kita melakukan perubahan paradigma dari cara berpikir kita tentang kontrol guru. Berikut ini adalah paparan Dr. William Glasser dalam kontrol teori untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Ya, jadi selama ini kita menganggap bahwa kita dalam mengontrol murid kita mungkin selama ini kita sudah merasa benar, ya, ya Bapak Ibu. Ya. Ya, jadi selama ini mungkin kita sudah benar dalam mengontrol murid kita, dalam mendisiplinkan murid kita. Jadi kita kaji terlebih dahulu. Di sini ada ilusi kontrol, bagaimana kita merubah pola pikir atau paradigma kita sesuai dengan teori tadi. Jadi untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol tadi. Ilusi guru mengontrol murid. Pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya.
Walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Nah, saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol ini menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Ya, di sini jadi kita pada dasarnya tidak bisa memaksa murid untuk melakukan sesuatu jika itu hal tersebut tidak dia sukai. Ini salah satu ilusi bagaimana nanti kita mengubah paradigma kita tentang mengontrol murid kita. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah seakan-akan dia dapat menyadari kesalahannya. Seperti itu. Padahal Bapak Ibu semua, menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid itu menuju pada suatu identitas yang gagal. Kenapa? Karena dengan begitu mereka akan belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Seperti itu. Jadi di sini kita mudah-mudahan dapat mengubah paradigma cara berpikir kita. Ya, ketika mereka merasa buruk tentang diri mereka, kemudian mereka mengembangkan dialog diri yang negatif. Ya, kadang-kala sulit bagi guru untuk mengidentifikasi bahwa mereka melakukan perilaku ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Jadi dengan suara halus ini pesan negatif yang kita sampaikan ternyata ini merujuk pada identitas yang gagal karena murid kita akan merasa buruk tentang dirinya. Seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Apa itu? Penguatan positif atau bujukan misal contohnya adalah bentuk-bentuk kontrol juga, yaitu segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut dalam jangka waktu tertentu. Kemungkinan murid tersebut akan menyadarinya dan mencoba untuk menolak bujukan kita, atau bisa jadi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat sang guru untuk berusaha. Nah, ini maksudnya di sini adalah Bapak Ibu, penguatan positif di sini kan kita sering dalam menuntut murid kita atau membimbing anak didik kita itu memberikan penguatan positif itu akan mempengaruhi murid dalam waktu jangka pendek. Artinya, jadi murid tersebut akan menolak, bisa jadi menolak atau memilih menerima, tetapi murid tersebut menjadi tergantung pada pendapat. Misal kita memberikan penguatan yang positif seperti memberikan penghargaan, ini tidak dalam waktu jangka panjang, melainkan dalam jangka waktu tertentu. Artinya, kalau misalnya kita memberikan motivasi, kita memberikan apresiasi yang positif, tidak serta-merta akan bertahan dalam jangka waktu lama. Ya, ada terbatas. Jadi dia kalau misalnya kita berikan penguatan positifnya pada saat dia melakukan kebaikan misalnya, jadi dia akan melakukan pada saat itu dia akan berpikir dia melakukan hal tersebut karena ada pujian atau ada penghargaan. Jadi ketika tidak ada penghargaan atau pujian, nanti mungkin dia akan tidak melakukan hal yang baik seperti itu. Kemudian ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, selama ini kita mungkin berpikir seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Ini saya guru, boleh memaksa anak saya untuk melakukan sesuatu seperti itu. Kan selama ini kita seperti itu ya, mungkin ya Bapak Ibu ya. Ini saya guru nih, semua tindak tanduk saya ini udah benar, seperti itu ya. Nah, jadi selaku guru yang kita memang berada di posisi orang dewasa, kita menganggap bahwa diri kita ini berhak untuk memaksa mereka, ya. Padahal yang sebenarnya, ya, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja, pada saat itu pula orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa ini tidak efektif untuk jangka waktu yang panjang, dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Ya, kenapa? Karena memaksa hal yang tidak dia sukai. Misalnya
seperti apa kira-kira? Pernah nggak Ibu, misalnya mungkin di kelas, pernah nggak, oh ini saya guru nih, kamu harus seperti ini, pernah nggak ya Bapak Ibu? Ya pernah, Bu. Mungkin ini anak-anak itu akan dendam gitu ya. Iya, benci sama gurunya, Iya. betul. Kemudian pernah mungkin yang lain? Dendam ya, tadi ya Bu Hilma udah bilang, ya benci nih, ditambah benci nih sama saya. Jangan Seperti- ingat ibunya nanti, oh ibu ini. Iya, mungkin bisa terekam di memorinya ya Bu ya. Iya, jadi inilah ilusi bahwa orang dewasa yang memiliki hak untuk memaksa ini sebenarnya tidak efektif kita terapkan dalam menegakkan disiplin di kelas kita, karena akan membentuk atau menciptakan pemusuhan. Artinya bukan malah dia baik, malah kebalikannya membenci kita ya Bu ya. Saya tadi kan Bu di lapangan, Ya. ada anak saya yang membuat kesalahan di Iya, rumah. iya, betul. Ternyata waktu ditanya oleh kepala sekolah siapa yang melakukannya, anak tersebut nggak mau menjawab Bu. Cuma saya mengatakan kepada mereka, nak coba ngaku aja nak, siapa Ya. itu, ibu lebih senang. Ya. Ternyata dia ngaku Ya, dengan betul. paksaan saya itu guru kelas di sekolah, itu Ya. katanya. Iya. Jadi seperti Ibu bilang tadi, sekarang bahkan seorang murid itu dengan saya merasa tidak nyaman lagi. Iya, dia tidak suka gitu, Iya, memaksa. tidak suka. Saya senang kalau dia mau jujur kalau atas perbuatan dia. Ternyata sebaliknya yang saya harapkan baik ternyata tidak baik. Iya, sebaliknya, ya. Jadi disinilah kita akan merubah pola pikir, cara pandang kita, dan nanti di sesi akhir bagaimana sih kita akan melakukan posisi kontrol ini dengan sistem restitusi. Kita tunggu ya Bu ya di slide berikutnya. Ya, kita disinilah kita bagaimana menyelesaikan suatu masalah seperti itu. Nanti ada di sesi akhir ya Ibu Ani ya. Ya, karena Sabar saya ya. pikir tadi Ya. kata saya seorang Ya, kebetulan. pimpinan, Iya betul, di kelas, guru. mungkin saya bertanggung jawab. Betul, Ternyata bukan itu yang betul, diharapkan. ya, bagus sekali. Nah, di sini kita jadi tahu langsung ya Bu pengalaman teman kita Ibu Ani tadi pagi ya, Iya, tadi pagi ya Bu ya, ya pas sekali. Nah, kita di sini nanti akan dapat informasinya. Gimana sih seharusnya saya menyelesaikan, nanti ada posisi kontrol saya ini sebagai Siswa. terhadap siswa kita. Jadi jangan kita semerta kita adalah guru dan Iya. lebih dewasa, ayo maksa dia untuk mengaku. Itu mengaku. Kita tujuan kita yaitu, nah di sini kita bisa mengubah pola pikir kita. Oh ternyata saya belum benar seperti itu ya Bu ya. Bagus sekali, terima kasih Bu Ani. Nah disinilah tadi supaya tidak tercipta permusuhan. Jadi sebenarnya tidak boleh kita selaku orang dewasa memaksa, karena sebenarnya ada keinginan-keinginan yang memang dia tidak ingin melakukannya seperti itu. Nah, disinilah bagaimana kita bisa merubah paradigma stimulus respon tadi ya, dengan kita memaksa, apakah respon siswa itu akan bagus atau sebaliknya ya. Nah, disinilah kita bagaimana mengubah paradigma stimulus respon kita kepada teori kontrol yang sebenarnya bisa kita terapkan untuk mewujudkan siswa yang merdeka. Merdeka di sini bukan dalam artian dia bisa berlaku bebas sebebas-bebasnya, tetapi tetap dalam kontrol kita guru. Seperti itu ya. Di sini teori menurut Stephen ini ya, dia mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Ya, Bapak Ibu. Kemudian, namun bila Anda ingin memperbaiki cara-cara utama Anda, maka Anda perlu mengubah kerangka acuan Anda. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Seperti itu. Jadi teori ini yang akan kita kembangkan. Jadi bagaimana kita jika ingin melakukan perubahan secara perlahan-perlahan, maka kita harus mengubah cara pandang kita terlebih dahulu. Jadi apakah sikap kita ini sudah benar? Seperti itu. Yang kita lakukan ini apakah sudah benar? Jadi kita harus mengubah dulu kerangka acuan kita, kemudian pola pikir kita, cara pandang kita tentang dunia, kemudian cara pikir kita tentang manusia, tadi seperti pengalaman teman kita ya, tentang murid kita ya, kita harus memiliki skema pemahaman dan penjelasan tentang aspek-aspek tertentu tentang realitas kenyataan yang sebenarnya itu sih seperti apa. Bapak Ibu,
di sini ada perubahan paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Ya, stimulus responnya selama ini mungkin kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ya, mungkin kita menganggap orang lain, kamu harus seperti cara saya berpikir. Itu stimulus responnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mengubahnya kepada teori kontrol? Ya, sebenarnya pada teori kontrol ini kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi tidak semua orang itu berpandangan sama tentang dunia, ya. Jadi kita kalau pada stimulus responnya kita mencoba mengubah orang lain untuk berpandangan sama dengan kita. Pada teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, karena pemahaman kita ini tentang dunia pastinya berbeda-beda ya, Bapak Ibu, pasti beda ya. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, selama ini mungkin secara stimulus responnya selama ini kita melihat perilaku buruk itu sebagai suatu kesalahan, padahal pada teori kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Walaupun itu tindakan buruk sekalipun, kenapa dia melakukannya? Kemudian orang lain, saya bisa mengontrol orang lain. Ya, secara pendekatan teori kontrolnya, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian kalau stimulus responnya pemaksaan itu ada pada saat bujukan gagal. Ketika membujuk gagal, kemudian kita sedikit memaksa supaya tujuan kita tercapai. Padahal yang sebenarnya ya tidak boleh kolaborasi dan konsensus. Kita harus bekerja sama, kita sepakati dulu apa. Seperti itu untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi tidak boleh memaksa. Jadi pada hakikatnya kan kita biasanya kalau udah gagal terpaksa murid kita untuk melakukan sesuatu atau seperti apa. Jadi pada hakikatnya sebenarnya teori kontrolnya harus ada kolaborasi dan konsensus untuk menciptakan pilihan-pilihan baru. Kalau memang tidak bilang seperti ini, kamu maunya seperti apa? Nanti akan kita bahas selanjutnya. Kemudian model berpikir menang kalah. Stimulus respon ini kan model berpikirnya ada menang, ada kalah. Tetapi kalau pada pendekatan teori kontrol, model berpikirnya menang-menang. Jadi bagaimana harus ada di posisi menang-menang. Nah, begini, disiplin positif ya tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk menciptakan budaya positif ini kita perlu menerapkan disiplin positif ya. Nah, sebelumnya kita pahami dulu apa sih makna disiplin positif tersebut ya. Nah, disiplin positif ini kalau dari bahasa Latinnya ada artinya disiplina, yang artinya belajar. Ini bahasa Latinnya ya. Jadi kalau selama ini kita disiplin itu apa sih? Kita pendekatannya kalau mendengar kata-kata disiplin itu biasanya seperti apa, Bu? Akhlaknya, peraturan, tata tertib, seperti itu ya. Iya. Iya. Jadi kita lihat, kita pahami dulu mana kata disiplin itu sebenarnya apa sih ya. Jadi disiplin itu berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina ya, yang artinya belajar. Nah, kemudian ada juga makna disiplin ini berasal dari kata yang berkonotasi dengan disiplin diri dari murid Socrates dan Plato. Kemudian disiplin ini juga membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Nah, kalau pada kita masyarakat kita, kebanyakan orang kita ini akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, peraturan, segala macam ya, teratur dan kepatuhan. Yang melalui peraturan ya? Peraturan. Kemudian? Seperti di lintas tuh, di lampu merah. Iya, betul. Ya. Nah, peraturannya nggak bisa. Iya. Nah, di sini kita lebih menghubungkan kata disiplin dengan tata tertib tadi ya. Nah, kemudian kata disiplin ini juga kita sering menghubungkannya dengan hukuman. Ya, seperti itu. Dengan hukuman. Pasti ada sanksinya. Seperti itu. Kemudian padahal itu sungguh berbeda.
Karena sebenarnya belajar tentang disiplin positif tidak harus dengan memberikan hukuman. Ya, justru itu adalah salah satu alternatif terakhir kalau perlu tidak digunakan sama sekali. Nah, bagaimana caranya kita bisa menegakkan disiplin tanpa adanya hukuman? Bisakah? Nanti kita bahas seterusnya. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin ini telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan oleh seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya. Kemudian kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pendapat untuk mencapai tujuan yang mulia. Ya, kan kita mendengar kata disiplin pasti peraturan seperti tadi itu pasti tidak nyaman nih, ada hukuman segala macam. Padahal, ya bagaimana, Bu Ani? Dengan Yes? kata disiplin itu kan kita merasa ketakutan. Betul, takut nih pasti terikat seperti itu ya. Iya. Karena pasti ini ada yang harus ditetapkan seperti itu ya. Iya betul sekali. Sebenarnya kita melakukan disiplin itu pasti ada motivasinya. Kenapa sih kita melakukannya? Nah, di sini kita lihat motivasi perilaku manusia dalam melakukan kedisiplinan tadi misalnya, ya. Jadi ada motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini adalah misalnya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Ini motivasi. Ini ada 3 motivasi perilaku manusia dalam untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Pasti akan berpikir, apa sih yang akan terjadi bila saya tidak melakukannya? Nah, ini adalah wujud motivasi eksternal dari luar diri. Ya, karena berarti ini kita melakukannya karena untuk menghindari ketidaknyamanan. Berpikir apa sih yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Seperti itu. Kemudian yang kedua, ada berpikir kita untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah, ini contohnya kita nih, untuk pribadi kita guru nih. Misalnya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Contoh disiplin di sekolah nih, ya kan? Kita guru nih di sekolah. Apakah kita melakukan disiplin itu karena ingin mendapat pujian dari atasan misalnya? Ada nggak terpikir seperti itu? Saya sejujurnya, ya, makanya di sini Bu kita mengubahnya, ya. Ini disiplin supaya tidak terlambat nih, nanti kena sanksi nih, dicatat di buku piket atau lain sebagainya. Ini kita. Mungkin ada sanjungan dari Iya, dari instansi dari kepala. Ini Ibu Ani disiplin nih, jadi. Iya, ini kalau motivasi disiplin ini dari ada di nomor kedua, masih motivasi eksternal, artinya bukan dari dalam diri ya, masih karena atasan supaya dipuji atau gitu. Ini kalau kita misalnya ke diri kita dulu nih, kita guru nih, belum lagi kita misalnya melihat nanti anak-anak kita seperti apa motivasi mereka dalam melakukan disiplin ya. Jadi ini kalau misalnya kita melakukan apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu. Cara berpikir seperti ini masih tergolong kepada motivasi eksternal dari luar, artinya bukan dari dalam diri. Jadi melakukan sesuatu karena ada ingin mendapatkan imbalan dari orang lain atau dari institusi seperti itu ya. Nah, yang ketiga, posisi yang ketiga adalah motivasi internal. Nah, menghargai, bagaimana motivasi internal itu? Menghargai diri sendiri menjadi insan sesuai harapan kita. Ya, saya akan menjadi orang seperti apa apabila saya melakukannya. Seperti itu. Nah, motivasi internal inilah yang menjadi tujuan disiplin positif. Jadi, tujuan disiplin positif itu ya terangkat dari motivasi dari dalam diri, internal. Jadi kita berpikir bahwa kalau saya melakukan ini, saya akan seperti apa? Ya tentu saja manfaat dan akibatnya segala macam itu kan kita yang merasakan seperti itu. Ini ya guru penggerak, nanti saya ucapkan guru penggerak
Yes. Ya, ulangi, masih kurang semangat. Boleh berdiri, boleh berdiri. Ya, 1, 2, 3. Guru penggerak. Yes. Guru penggerak. Yes. Guru penggerak. Pasti bisa. Oke, amin. Terima kasih teman-teman semangatnya. Jadi saya menjadi lebih termotivasi lagi dalam mengikuti program ini. Insya Allah ya. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik. Ya, seperti motivasi tadi yang sudah kita bahas. Jadi tujuan pendidikan kita yaitu menciptakan anak-anak kita untuk memiliki disiplin diri, ya, motivasi dari dalam dirinya, bukan dari luar, ya, dari intrinsik dari dalam diri, bukan ekstrinsik. Nah, tujuan dari disiplin positif ini adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya. Yang ketiga tadi adalah motivasi internal. Apa Bu? Motivasi internal, betul sekali, ya. Jadi tujuan dari disiplin positif itu yaitu, ya, motivasi yang ketiga tadi yaitu motivasi internal, di mana murid kita menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ya. Sehingga ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka sudah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Jadi tidak seperti tadi ya Bu Ania, memaksa itu jangka waktu tertentu. Karena kita paksa malah menimbulkan efek mengakibatkan permusuhan, benci kepada kita. Nah, kalau motivasi intrinsik ini ya mengacu pada nilai-nilai yang muncul dari dalam dirinya, ya, sehingga dia ini akan berdampak dalam waktu jangka panjang. Motivasi ini tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi dia melakukan sesuatu itu bukan karena ada hukuman, takut kepada hukuman, ya. Kemudian atau sebaliknya karena ada hadiah, maka saya akan seperti ini karena nanti diberi hadiah sama bu guru. Ya, kalau seperti itu masih motivasi eksternal karena dia melakukan sesuatu karena ada penghargaan atau pujian atau hukuman seperti itu, ya. Nah, ketika motivasi yang ketiga ini tertanam sehingga menjadikan orang atau anak didik kita ini menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai, ya. Pertanyaannya sekarang adalah bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Kira-kira ada yang bisa menjawab atau mencoba menjawab kira-kira apa sih? Contohnya itu seharusnya gurunya itu datang lebih awal. Gurunya itu sebelum murid masuk ke kelas, gurunya bisa berdiri di kelas menyambut muridnya masuk ke dalam kelas. Itu salah satunya. Salah satunya. Jadi atau bisa ini Bu, kita dengan cara guru sering membaca, dengan guru-guru sering membaca di luar, ajak murid-muridnya Motivasi siswa. iya, ya banyak sekali hal positif yang bisa kita lakukan. Betul. Karena memang posisinya kita ini adalah contoh yang harus digugu dan ditiru. Terima kasih Bu Hilma yang sudah memberikan pendapatnya. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik, kembali ke nilai keyakinan yang tadi lebih menggerakkan seseorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan saja. Misalnya seperti yang pertama, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ini katakanlah contoh ya Bapak Ibu. Kita kan sering mau belanja dekat, ya kan? Nggak mau pakai helm karena dekat. Ya seperti itu ya. Padahal yang sebenarnya kita percaya nih pakai helm ini sebenarnya untuk apa? Apakah hanya untuk
mematuhi peraturan. Kalau mematuhi peraturan berarti dekat nih, nggak usah pakai helm, nggak ada razia ya Bu ya. Ada razia. Ya. Jadi kita harus memiliki keyakinan sebenarnya kita pakai helm ini untuk apa sih? Untuk kenyamanan, keselamatan. Ya. Dengan adanya helm, jika memang ada Kecelakaan, jadi bisa kepala terlindungi. dari dengan Ya walaupun kadang-kadang kita kan mau belanja nih jaraknya dekat nih. Sebenarnya kita pakai helm ini karena takut peraturan karena ada razia atau malah takut dengan aspal nih kalau kecelakaan takut kepalanya. dengan aspal. Nah, jadi kita percaya bahwa tidak ada helm nanti kecelakaan pasti ini kepalanya akan terbentur misalnya seperti itu. Nah, rasa percaya tadilah itu merupakan suatu keyakinan bagi diri kita untuk menggunakan helm. Walaupun misalnya kita belanja jaraknya dekat. Seperti itu. Ya, jadi kemudian memiliki peraturan 3M, menggunakan masker segala macam. Jadi menggunakan masker ini kita apa hanya untuk mematuhi peraturan saja karena sedang Covid atau dan lain sebagainya. Itu ya bahwa kita percaya dengan menggunakan masker akan menghindari kita dari virus segala macam. Jadi rasa percaya itulah ya yang merupakan suatu mengapa tadi harus keyakinan. Jadi dengan ada keyakinan di situ merasa percaya sehingga motivasi intrinsik itu muncul dari dalam diri kita, bukan karena adanya peraturan dan ada perintah orang lain. Sehingga dengan begitu anak didik kita ini akan lebih merasa nyaman dalam melakukan serangkaian peraturan yang dia rasa tidak nyaman, membuat dia bukan hanya sekedar mentaati peraturan seperti itu. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, karena ada 3 ya menurut filosofi Ki Hajar Dewantara ini bahwa guru itu adalah Ingarso Sungtulodo, ing madya mangun karsa tut wuri handayaya. Jadi guru itu menjadi contoh teladan. Itu salah satunya dan banyak lagi hal positif yang bisa kita contohkan kepada murid kita. Jadi kita mulai dari diri kita terlebih dahulu ya. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantara, apa sih merdeka itu? Merdeka belajar ini kan sekarang pemerintah kita sedang menggalakkan merdeka belajar. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi cakap untuk memerintah diri sendiri. Jadi dalam artian merdeka seperti tadi sudah kita bicarakan, saya sampaikan bahwasanya merdeka ini bukan dalam artiannya bebas melakukan apa saja, ya bebas melakukan apa saja tanpa kontrol, ya. Jadi menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri, artinya mampu mengontrol diri sendiri, bukan melakukan sesuatu atas kontrol orang lain, atas perintah orang lain. Itulah makna merdeka menurut Bapak Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas biasanya terbuat dalam bentuk positif, kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Kemudian keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas tadi. Ya. Sehingga keyakinan kelas ini juga dapat kita tinjau dari waktu ke waktu ya. Misalnya seperti pada saat ini kita di awal semester ini pas sekali untuk membuat suatu keyakinan dari kelas. Kenapa dari kelas? Karena dalam lingkup untuk menciptakan ekosistem sekolah tadi berawal dari kelas dulu. Kalau semua kelas sudah aman, nyaman keadaannya, sehingga terciptalah kondisi di sekolah secara keseluruhan itu untuk menciptakan kondisi belajar yang aman dan nyaman. Nah, di sini ada peraturan
peraturan dan keyakinan atau kebajikan nilai yang dituju. Nah, ini kira-kira dari peraturan-peraturan ini biasanya kita kan lebih kepada peraturan di sini. Misalnya di sini ada peraturan selalu mengembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, hadir di sekolah 15 menit sebelum pelajaran dimulai dan lain sebagainya. Ini biasanya kita laksanakannya seperti ini, menggunakan ini sebagai peraturan. Nah, sekarang kita mengubahnya bagaimana sih? Ini kita ubah menjadi suatu keyakinan. Keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju. Kira-kira ini sebelum kita lanjut ke slide berikutnya, kira-kira dari peraturan ini mana yang merupakan keyakinan kelas atau kebajikan nilai yang dituju? Misalnya selalu mengembalikan buku pada tempatnya, ini biasanya nilai kebajikan apa ini? Jika untuk Selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu nilai kebajikannya kira-kira apa ya? Keyakinan kelasnya apa ya? akan mudah untuk mencari bukunya kembali. Keyakinan kelas, nilai kebajikan yang dituju. Kita lanjut? Ya, kurang pahamnya masih. Ya, kita lihat. Nah, di sini. Ya, keyakinan kelas atau nilai kebajikan yang dituju, kalau selalu kembalikan buku ke tempatnya, ini lebih kepada nilai tanggung jawab. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, itu nilai kebajikan. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Ini nilai kebajikan yang dituju adalah keselamatan untuk menghormati orang lain. Kemudian dilarang menggunakan narkoba, ini nilai keyakinannya pasti untuk kesehatan. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, itu menghormati orang lain. Juga ada nilai kesabaran di sana. Kemudian menggunakan masker, ya, nilai keyakinan kelasnya adalah keselamatan. Seperti itu. Ini contoh-contoh nilai kebajikan yang harus kita tanamkan dalam membentuk sebuah keyakinan di dalam kelas. Bapak Ibu semua, teman-teman guru, berikut ini akan saya tampilkan video penerapan budaya positif di kelas saya, kelas 6, dalam rangka membuat kesepakatan kelas, dan semoga dari contoh video ini teman-teman guru semua bisa mengikuti untuk melakukannya juga di kelas kita masing-masing, sehingga terciptanya budaya positif itu berawal dari kesepakatan kelas. Tadi sudah kita melihat sekilas penerapan saya di kelas mengenai menulis keyakinan kelas, di mana tulisan-tulisan tersebut saya rangkum menjadi sebuah kesepakatan kelas dengan kalimat-kalimat yang lebih universal. Nanti Bapak Ibu boleh menerapkannya di kelas masing-masing, kemudian
merangkumnya menjadi sebuah kesepakatan kelas, kemudian kita tempelkan di dinding kelas kita, di mana ini semua merupakan keyakinan yang anak-anak kita sepakati bersama, ya. Kemudian nanti boleh kita tempelkan di dinding kelas, sehingga kesepakatan kelas ini dapat diterapkan dan dijalankan sebagai suatu keyakinan dari dalam diri mereka. Ini contoh dari kesepakatan kelas 6 dengan kalimat yang lebih universal. Ini saya rangkum dari tempelan-tempelan tulisan-tulisan siswa saya tadi. Demikian, semoga dapat kita terapkan. Nah, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Seluruh tindakan manusia memiliki tujuan. Seperti tadi, walaupun tindakan tersebut adalah tindakan salah, ya, seluruh tindakan manusia itu pasti memiliki tujuan. Ya, semua yang kita lakukan ini adalah usaha untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Ketika kita mendapatkan apa yang kita inginkan, sebetulnya pada saat itu kita sedang memenuhi satu atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Nah, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan akan kasih sayang, kebebasan, kemudian kesenangan, dan kekuasaan. Ya, ketika seorang melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka. Untuk jelasnya, mari kita lihat satu persatu kelima kebutuhan dasar ini. Ya, ini saya angkat satu contoh kasus. Misal Ibu Aisyah, guru kelas 2 SDN 11 Sukun, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Doni. Beberapa anak di kelasnya datang padanya dan mengeluhkan Doni yang seringkali meminta bekal makan atau jajanan mereka dengan paksa. Nah, jika kita menghadapi kasus seperti ini, ya, apa yang akan kita lakukan? Kira-kira apa alasan Doni? Nah, ini menyangkut terkait dengan apa tadi? Slide yang sebelumnya, coba. Kebutuhan dasar manusia. Jadi semua tindakan itu dia lakukan pasti ada tujuannya, ya. Nah, kalau kita ketemu dengan kasus seperti ini tadi, kira-kira apa yang akan kita lakukan terkait dengan kebutuhan kasih sayang tadi, segala macamnya itu? Saya pribadi ya Bu ya, mungkin Ya. saya menanyakan langsung kepada siswa tersebut dan mencari tahu. Ya. Dan mencari tahu apa, mungkin di rumah pun anak pun kan kita mencari tahu kekurangan anak di rumah mungkin terbawa ke sekolah. Iya. Maksudnya mungkin jajanan pun tidak Betul. pernah diberikan oleh orang tuanya. Jadi saya cari tahu dulu bagaimana Iya. perasaan. Nah, sekarang kita lihat yang dihadapi oleh Ibu Aisyah pada konteks tadi, ya. Mari kita melihat konsep kebutuhan dasar manusia tadi yang sudah di atas. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Tadi kan ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan bertahan hidup ini adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis. Itu bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Nah, dari kasus ini, ketika kita tanyakan seperti Bu Ani tadi bilang, ketika kita tanyakan ke si Doni, kenapa dia melakukannya? Ya, jika jawaban Doni adalah karena ia lapar, ya, dan orang tuanya tidak membawakan dia makan siang atau tidak memberi jajan, ya. Dan jawaban seperti itu berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan bertahan hidup atau survival, namanya, ya. Nah, kan dia lapar. Saya tanyakan nih tadi, kenapa ganggu temannya? Ambil makanan segala macam. Iya, lapar. Iya. Jadi merujuk kepada kebutuhan seperti itu, berarti Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan hidupnya, yaitu untuk bertahan hidup. Seperti itu, ya. Nah, contoh kedua. Yang kedua adalah kebutuhan dasar manusia akan cinta dan kasih sayang, yaitu kebutuhan untuk diterima. Kebutuhan ini dan ketiga kebutuhan nanti selanjutnya merupakan kebutuhan psikologis, yaitu meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial. Ya, anak-anak pada dasarnya memiliki kebutuhan untuk cinta dan kasih sayang yang tinggi, biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Ya, bagi mereka
biasanya bekerja dalam kelompok kan seperti itu ya, anak-anak kan akan cinta dan kasih sayang dari teman atau gurunya itu sangat mereka butuhkan. Nah, dari kasus di atas, kasus tadi ya yang merebut makanan itu, si Doni apabila jawabannya adalah dia mengambil bekal karena dia merasa senang temannya memperhatikan dia, ya karena dia ambil bekal tadi temannya jadi fokus ke dia, ribut ke dia. Nah, kalau dia misalnya ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada gurunya, ya dan gurunya, berarti Doni ini dia adalah sedang memenuhi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang. Dengan begitu gurunya memperhatikan, orang tuanya jadi lebih memperhatikan, cakep. Seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah kebutuhan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Di sini anak-anak memiliki kebutuhan dasar kekuasaan yang tinggi, selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal-hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka juga biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Karena biasanya anak-anak pintar ya, anak-anak pintar di kelas yang misalnya hasilnya kurang baik menurut kita, padahal menurut dia sudah maksimal melakukannya, dia akan kecewa. Nah, dari kasus tersebut, apabila jawaban Doni adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut dengan dia, sehingga kan temannya menuruti ini tadi kasih, dengan terpaksa kasih makanannya, pada hakikatnya Doni ini sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Pernah nggak di kelas seperti ini menemukan muridnya? Kalau di kelas saya Belum banyak ya? Al-Farisi contohnya. Sering. Jadi bos di situ. Iya. Kan dari kawan. Berarti dia ini kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Kekuasaan, menguasai teman-temannya, dia merasa hebat. Dia lebih hebat. Nah, dia merasa bangga walaupun tindakannya ini kadang-kadang salah, ya seperti itu. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan akan pilihan. Kebebasan ini menyangkut dengan kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak biasanya tidak terlalu terpengaruh orang lain dan senang mencoba hal-hal baru dan menarik. Apapun akan dia lakukan kalau itu menurut dia tertarik untuk melakukannya. Bila jawaban Doni dalam kasus di atas dia merasa bosan karena ibunya selalu membawakan bekal makanan yang sama, berarti Doni sedang memenuhi kebutuhan akan kebebasan atau freedom. Yang terakhir, kesenangan. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kesenangan, di mana kebutuhan untuk merasa senang. Jika jawaban Doni dalam kasus tersebut dia melakukannya karena iseng atau ingin menikmati ekspresi teman-temannya yang kesal karena mengambil makanan, maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Nah, dari sini bagaimana sih posisi kontrol kita guru dalam menyelesaikan kasus-kasus seperti tadi? Ya, ada 5 posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada sebagai penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau dan manajer. Jadi kita ketika menghadapi kasus-kasus di kelas, kan kita pasti akan melakukan penyelesaian nih. Ya kan, pasti kita harus menyelesaikan. Nah, di sini kita selaku guru bagaimana sih posisi yang benar dalam menyelesaikan hal-hal tersebut. Di sini ada yang namanya posisi kontrol restitusi, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, pemantau dan manajer. Ini posisi kontrol. Kita lanjutkan. Mana ya dulu? Guru penggerak? Yes. Guru penggerak? Yes. Guru penggerak Pasti bisa. Oke, semangat ya. Makasih teman-teman sudah memberikan motivasi pada kita semua. Posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol guru dalam memberikan motivasi kepada anak. Jadi di sini dalam tabel kita bisa melihat bahwa bagaimana identitas yang gagal, kemudian identitas yang berhasil atau sukses, kemudian identitas yang berhasil atau sukses untuk mengontrol diri, di mana kontrol diri inilah yang menjadi tujuan pembelajaran yang merdeka.
Di sini 5 posisi kontrol guru sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Ya, guru berbuat. Misal, kalau pada posisi penghukum, guru itu pasti akan menghardik, menunjuk, marah-marah. Ini kamu bagaimana? Marah-marah itu, ya. Posisi penghukum, ya. Guru pasti akan berkata, kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan, pasti ngancam seperti itu. Nah, ini posisi kita guru berarti ada di posisi penghukum. Nah, kemudian hasilnya apa? Kalau guru atau posisi kontrol ada di sebagai penghukum, ya, hasilnya si anak tadi misalnya dia malah sebalikannya akan memberontak, menyalahkan orang lain dan berbohong, tidak berani mengakui kesalahannya. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas, tidak menghargai gurunya. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Dia menganggap gurunya pasti akan seperti itu. Kemudian dampak pada murid, besok dia pasti akan mengulangi lagi kesalahannya. Mengulang-ulang seperti itu. Jadi identitas yang gagal kalau kontrol dari luar, nah seperti ini. Posisi pengontrol itu sebagai penghukum. Kemudian pembuat merasa bersalah. Ya, guru berbuat, berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sebagaimana itu berceramah panjang lebar, berkata-kata. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu tidak pernah bantu. Ini posisi guru berkata seperti itu sebagai pembuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres. Itu juga membuat posisi pembuat merasa bersalah. Anak merasa bersalah. Hasilnya, anak akan menyembunyikan atau menyangkal, bahkan berbohong. Kemudian kaitannya dengan dunia yang berkualitas, murid meletakkan guru di dalam dunia yang berkualitas. Murid akan berkata, maafkan saya, tetapi dampak bagi murid adalah dia akan merasa rendah diri. Ini kalau pada posisi pembuat merasa bersalah. Kemudian pada posisi sebagai teman, ya, misalnya guru berbuat, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Guru berkata, ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau? Ingat, ibu pernah bantu loh. Seperti itu. Kemudian hasilnya akan ketergantungan. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Murid berkata, saya pikir bapak ibu teman saya, ternyata begitu. Gitu. Kalau posisi kita sebagai teman, dia menganggap pada saat-saat tertentu dia menganggap ini sebagai temannya, gurunya, ya. Apa akibat dampaknya bagi murid? Lemah dan tidak mandiri atau tergantung pada gurunya karena menganggap gurunya ini sebagai teman. Kemudian ada sebagai pemantau, ya. Pemantau ini guru akan berkata apa peraturannya. Kemudian hasilnya murid akan menyesuaikan diri bila diawasi saja. Kemudian murid meletakkan guru peraturan dan hukum di dunia berkualitas. Kemudian murid berkata berapa banyak bintang yang saya harus peroleh, berapa halaman yang harus saya tulis. Ya, dampaknya bagi murid menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Ini kalau pemantau. Yang terakhir adalah menghargai diri sendiri, posisi pengontrol sebagai manajer. Ya, di sini guru berbuat mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ya, misalnya guru berkata, apa yang kita yakini, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini jika murid kita melakukan kesalahan. Kemudian hasilnya akan menguatkan pribadi. Kemudian kaitannya dengan dunia berkualitas, murid akan meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Berbeda dengan 4 posisi tadi, murid meletakkan gurunya di dunia berkualitas, bukan diri. Kemudian murid akan berkata bagaimana caranya bisa memperbaiki keadaan ini. Dia akan mencari solusi. Sehingga dampaknya adalah pada murid akan mengevaluasi dirinya bagaimana cara memperbaiki diri. Jadi tidak ketergantungan. Nah, sekarang pertanyaannya adalah ini kita diskusikan ini
bukan diskusi ya, kita bisa cross check diri kita. Dari 5 posisi kontrol ini kira-kira kita ada di posisi yang mana? Apakah penghukum, atau sebagai teman, atau manajer, atau pembuat orang merasa bersalah? Kira-kira? Penghukum sih sering. Kamu jangan seperti itu. Malah seperti itu ya? Penghukum? Penghukum ada. Betul, sebagai teman sesekali ada. Sebagai manajer yang agak jarang. Iya, sebagai manajer Ya, itu jarang. jarang. ya. Sebagai manajer ya jarang. Padahal tujuan yang diinginkan itu dalam penerapan budaya positif, posisi kontrol guru ada di posisi manajer. Ya, pada posisi manajer. Kenapa? Karena posisi inilah yang akan memberikan dampak pada murid untuk mengevaluasi dirinya, untuk memperbaiki kesalahan dirinya. Jadi dia tidak akan mengulang kesalahannya karena tadi dia merasa pasti besok dimarahin lagi, dan marahin udah selesai, dia mengulang. Begitu juga sebagai teman, dia melakukannya karena menganggap gurunya ini teman, gak takut segala macam. Ataupun bisa jadi ini kan pasti akan memposisikan saya seperti temannya, seperti itu. Jadi posisi yang seharusnya kita berada adalah sebagai manajer. Jadi di mana kita bisa menegakkan, menyelesaikan masalah, misalnya seperti tadi dalam restitusi kasus itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada intonasi suaranya. Coba ke bawah lagi. Nah, ada nada suara yang tersampaikan dari pesan suara, kata-kata 10%, ada suara 35%. Itu kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya suaranya lemah ya. Aduh kok gitu, kamu gak sayang dengan ibu? Ibu udah capek atau seperti apa? Ya, seperti itu ya. Itu dari intonasi suara. Kalau misalnya manajemen masalah, misalnya seperti tadi dalam restitusi kasus itu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang ada intonasi suaranya, yang tersampaikan dari pesan suara, kata-kata 10%, ada suara 35%. Itu kalau posisi sebagai pembuat orang merasa bersalah, biasanya suaranya lemah ya. Aduh kok gitu, kamu gak sayang dengan ibu? Ibu udah capek atau seperti apa? Ya, seperti itu ya. Itu dari intonasi suara. Kalau misalnya manajer itu suaranya lebih tegas biasanya ya, tapi tidak menakutkan, seperti itu. Ini kegiatan nada suara ini boleh kita coba ya, bersama-sama pada hitungan ketiga mempraktikkan nada suara kelima posisi kontrol dengan pasangan Anda. Kalau penghukum nih kayak tadi nih, apa nih tadi penghukum marah-marah, kira-kira boleh ini kita coba sebagai posisi penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah. Kalau orang lain merasa bersalah itu suaranya seperti tadi yang saya ucapkan, sayang dengan ibu, kok kayak gitu lagi, kok lakukan lagi kesalahannya, seperti itu. Kemudian teman, gimana sih kamu, kan biasanya seperti itu ya, layaknya teman, gimana sih kamu kok gitu lagi. Yuk kita coba ya. Kemudian sebagai pemantau biasanya pantau aja, kamu ngapain aja, seperti itu. Kemudian kalau manajer itu lebih kepada mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Kamu ingat nggak kesepakatan kelas kita apa? Kira-kira apakah akan melakukan hal seperti ini lagi? Kemudian mengajak siswa untuk mencari solusi supaya tidak terlambat lagi. Kamu seperti apa? Ayo lakukan apa? Seperti itu. Itu kalau posisi manajer. Kira-kira suaranya seperti apa? Posisi penghukum, pembuat orang lain merasa bersalah, teman pemantau atau manajer dengan kata-kata sebagai berikut. Ini kita coba ya. Kalau ada kata-kata seperti ini, apa yang kamu mau? Dengan posisi kontrol tadi kira-kira seperti apa? Misal menjadi pembuat orang merasa bersalah, atau boleh coba ke semuanya juga boleh. Bu Ani silakan. Penghukum boleh. Sebagai penghukum, kalau menurut saya, apa yang kamu mau dari tadi? Kalau Pembuat orang merasa bersalah. apa yang kamu mau? Sebagai teman, Apa yang
kamu mau sayang? Terus sebagai pemantau. Apa yang kamu mau dari tadi? Terus sebagai manajer di posisi yang terakhir. Apa yang kamu mau? Lebih tegas dan berani. Apa yang kamu mau? Ya, tepuk tangan kembali, terima kasih. Itu tadi beberapa intonasi suara yang bisa kita gunakan sebagai posisi kontrol kita. Ada 5 posisi kontrol tadi ya. Baik Bapak Ibu, jadi intonasi tadi itu menggambarkan diri kita pada posisi kontrol murid kita sebagai penghukum. Apakah kita ada di posisi itu atau sebagai pembuat orang merasa bersalah, kemudian sebagai teman, sebagai pemantau atau manajer. Itu posisi kontrol itu kita gunakan pada saat menyelesaikan suatu masalah atau restitusi. Kita pahami dulu apa sih itu restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali kepada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini adalah pendapat dari Kelsen tahun 2004. Ini ada beberapa ciri restitusi, ya. Jadi restitusi ini saya jelaskan secara umum saja bahwa restitusi ini bukan untuk menebus kesalahan, tetapi melainkan untuk belajar dari kesalahan, kemudian memperbaiki hubungan. Restitusi ini juga merupakan sebuah tawaran, bukan paksaan. Kemudian restitusi ini adalah juga untuk menuntun untuk melihat ke dalam diri. Dan restitusi ini juga adalah cara yang paling baik untuk memperbaiki diri. Ini ciri-cirinya ya. Kemudian restitusi juga fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Ini kenapa digarisbawahi? Karena restitusi memang fokus untuk mencari solusi dari kesalahan, bukan untuk menebus kesalahan tersebut. Nah, restitusi juga mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini dia segitiga restitusi, di mana segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas yang pertama, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Ya, dari dalam menanyakan keyakinan itu, kalau dalam menstabilkan identitas, kalau kita mempraktekkan segitiga restitusi itu, pada saat menstabilkan identitas itu kita akan berkata setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan kesalahan ini. Ini untuk menstabilkan identitas. Kemudian validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif? Ini kita salah satu pertanyaan yang bisa kita ajukan pada saat kita menyelesaikan masalah jika anak melakukan kesalahannya. Kemudian tindakan yang kita bisa lakukan adalah yang kedua, validasi tindakan yang salah. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, walaupun kan kesalahan itu pasti punya alasan dia melakukannya karena apa. Nah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, ini kembali pada keyakinan kelas tadi. Kita tanyakan, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, segitiga restitusi ini penting untuk kita mengontrol murid kita untuk menjadi lebih baik, sehingga dia bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih kuat. Baik Bapak Ibu, setelah kita mengikuti serangkaian materi tadi, saya ingin merefleksikan kegiatan kita ini dengan beberapa pertanyaan. Ya, di sini ada pertanyaan yang pertama, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan ketika mengikuti materi ini? Kemudian yang kedua, perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini? Kemudian saya akan menjadi omong seperti apa, guru seperti apa, posisi di mana kita ingin ya setelah mengikuti sesi ini. Yang kedua tadi, perasaan apa selama mengikuti sesi ini, khususnya mengenai makna disiplin dan motivasi intrinsik. Ya, ini boleh dijawab. Kira-kira seperti apa? Hal baru apa yang teman-teman guru dapatkan? Menurut saya, hal baru apa yang mengubah paradigma saya yang saya dapatkan dalam mengikuti
sosialisasi dari guru penggerak ini, ternyata memang selama ini ternyata saya salah dalam menerapkannya di siswa saya, karena saya merasa bahwa selama ini saya itu seperti penghukum dan saya itu ternyata harus mengubah bagaimana cara bahwa penghukum itu bukanlah yang terbaik, dan saya merasa bahwa saya menjadi orang dewasa yang sering memberikan kehendak saya kepada siswa saya. Ternyata hal itu suatu kesalahan, dan insya Allah saya akan mengubahnya. Yang perasaan apa yang muncul selama mengikuti sesi ini, yaitu saya merasa bersalah dan makna disiplin itu tadi. Jadi selama ini pemikiran saya bahwa disiplin itu adalah harus mengikuti semua peraturan. Tapi ternyata disiplin itu awalnya itu artinya belajar. Jadi memang disiplin itu sebenarnya bagaimana cara kita belajar. Jadi disiplin itu juga seharusnya memang dari diri sendiri, sehingga yang lain bisa mengikuti. Tapi kadang-kadang selama ini saya merasa sebagai guru dan jadi orang dewasa sering memberikan vonis kepada siswa bahwa ini salah, ini benar. Padahal seharusnya tidak ada istilah menang kalah, tapi menang-menang. Ya. Kemudian saya akan menjadi among yang seperti apakah setelah mengikuti sesi ini? Kayaknya pilihan yang terbaik adalah sebagai manajer. Ternyata sekolah kita itu adalah sebuah perusahaan. Jadi kalau manajernya baik, insya Allah Siswanya juga baik. anggota dari perusahaan kita itu juga baik gitu. Kalau misalnya manajernya bisa menjadi contoh yang baik, insya Allah semuanya juga akan baik. Menurut saya hanya itu aja. Boleh ditambahkan Ibu? Kalau menurut saya pendapat dari Ibu Hilmayan itu cukup memuaskan ya. Cuma saya menambah sedikit. Kalau bagi saya pengubahan paradigma itu dari tadinya saya menjadi seorang penghukum, sekarang saya lebih belajar banyak lagi untuk menjadi pendidik yang lebih baik. Dan dengan acara sosialisasi guru penggerak ini, saya merasa senang karena termotivasi dan mendapat ilmu-ilmu yang belum pernah saya dapati. Terima kasih. Terima kasih teman-teman guru semua yang sudah bisa merefleksikan apa yang kita dapatkan hari ini. Dalam kita melaksanakan acara pengimbasan saya dalam sesi berbagi untuk memenuhi tugas aksi nyata saya untuk modul 1.4.A.10.1. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali hal positif yang kita dapatkan hari ini. Karena harapan kita semua tentunya dapat kita terapkan di sekolah kita ini, karena ekosistem sekolah atau lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan menyenangkan akan dapat kita wujudkan dengan menciptakan budaya positif di sekolah. Semoga pembiasaan baik selama ini yang sudah berjalan dapat kita pertahankan dan dapat kita tingkatkan lebih baik lagi dengan adanya sesi berbagi hari ini. Sekian acara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunitawati, calon guru penggerak dari SD Negeri 11 Luksukun, Kabupaten Aceh Utara. Pada kesempatan ini saya akan merefleksikan sedikit kegiatan saya terkait tugas aksi nyata untuk modul 1.4, yaitu mengenai budaya positif. Pada modul ini kami diberikan waktu selama 4 minggu untuk menerapkan budaya positif ini di sekolah, kemudian merangkumnya dalam video aksi nyata. Salah satu budaya positif yang saya implementasikan di sekolah adalah membuat kesepakatan kelas. Kesepakatan kelas ini saya buat dengan murid-murid saya di kelas 6, yang mana waktunya bersamaan dengan awal pembelajaran untuk semester kedua tahun 2022. Dan saya kira kegiatan ini sangat tepat
untuk memberikan paradigma baru bagi murid-murid saya, khususnya kelas 6, tentang bagaimana keinginan mereka untuk mewujudkan kelas impian mereka, atau bagaimana mereka menginginkan suasana kelas pada semester ini. Dari segi pembuatan video itu sendiri tentu saja masih sangat belum optimal dan masih perlu banyak perbaikan di sana sini, dan untuk kedepannya saya juga harus lebih banyak belajar lagi. Dan di program Guru Penggerak ini saya bersyukur karena sangat banyak sekali ilmu yang saya dapat mengenai bagaimana caranya membuat video-video pembelajaran. Namun pada intinya dengan adanya kesepakatan kelas ini akan semakin membuat anak-anak memiliki kesadaran internal atau kesadaran intrinsik bahwasanya itu merupakan keyakinan kelas yang dibuat oleh mereka sendiri, sehingga tanggung jawab moral dari anak-anak itu semakin tergugah untuk mewujudkan kelas seperti apa yang mereka inginkan. Dan saya berharap hal seperti ini perlu juga dilakukan oleh teman-teman guru semua agar budaya positif di kelas maupun di sekolah, khususnya SD Negeri 11 Luk Sukun, dapat terwujud dengan kesadaran pribadi murid-murid SD Negeri 11 itu sendiri. Terima kasih atas perhatiannya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak.